.NET framework, itu untuk membuat website, bukan bahasa bukan bahasa pemrograman itu sendiri. Ya. Udah dibuka itunya, strukturnya. Udah. 2013 ya. Iya. Jadi awalnya kalau kita ingin membuat website berbasis teknologi Microsoft, yang harus dipahami pertama sekali adalah pertama teknologi Microsoft berbasis PHP. Nah, di mana kelas-kelas yang terlibat nantinya dalam pembuatan aplikasi itu sudah disediakan dalam framework yang namanya Net Framework. Ya. Jadi di Net Framework ini adalah kumpulan kelas-kelas gitu, yang bisa kita akses nantinya untuk membuat atau meng-create berbagai macam project terkait dengan aplikasi yang kita buat. Ya. Nah, demikian juga dengan ASP.NET. Jadi semua nanti akan dianggap sebagai objek. Ya, websitenya tampilan website semua itu dianggap sebagai objek. Kemudian satu hal lagi, yang namanya website itu adalah kita bekerja dalam modus client server. Jadi ini komputer kita, client, ini servernya. Nah, intinya di sini adalah di client ini diwakili oleh web browser. Pada saat kita akan mengakses website ke sini, ini kita sebenarnya sedang mengakses atau meminta si server ini untuk menampilkan sesuatu di web browser. Ya. Nah, yang apapun web browsernya, web browser itu dia hanya akan bisa membaca file HTML. Ya. Jadi udah paham ya? Nggak mungkin dia akan misalnya kita bikin PHP atau apa gitu. Dia akan selalu memproduksi dari server ini sebuah file HTML karena web browser itulah yang bisa membaca file HTML. Plus script dynamic, yaitu seperti JavaScript atau apapun yang untuk membuat tampilan browser kita hidup. Jadi browser itu pada hakikatnya adalah PDP. Kita minta tolong tampilkan ini dari situs mana gitu. Nah, dia akan menampilkan tampilan situs itu secara dinamis atau secara statis saja. Nah, teknologi ASP.NET ini pada faktanya jauh lebih kaya ketimbang kita hanya kalau bisa menggunakan PHP. Saya tidak menomorduakan PHP karena de facto PHP itu juga merupakan saingan berat ASP.NET. Cuma di sini Microsoft telah mempermudah kita untuk membuat website ya, menggunakan teknologi yang dia punya melalui ID yang namanya Microsoft Visual Studio. Nah, karena dia berbasis .NET Framework, ya, otomatis ketika kita menjalankan website ini, nah, kita memanggil atau membuat website dan memanggilnya itu komputer-komputer di client atau server seyogyanya ada diinstalkan .NET Framework-nya. Nah, teknologi di belakang layarnya untuk menampilkan website itu atau membuat codingnya itu ada dua sekarang ini, yaitu VB.NET dan C#. Nah, sekarang Microsoft lebih menggunakan pada C#. Walaupun sebenarnya secara filosofi itu sama aja. Nah, sekarang kita lihat untuk awal membuat website dimulai dengan new. Ini sama ya, semua Visual Studio terbaru juga dimulai dengan new website.
Kemudian di sini ada banyak pilihan. Karena kita belajar fundamental, kita masuk ke antara dua ini, new website, net ASP.NET website, ASP.NET website. Kalau kita pilih yang ini, kita nggak dikasih sampelnya. Tapi kalau yang ini kita bisa dikasih sampelnya. Nah, di sini ada dua pilihan bahasa untuk mengolah website itu, Visual Basic atau C#. Secara filosofi tadi saya katakan sama, cuman sintaknya beda. Ya. Karena kita pilih Visual Basic, kita pilih aja ini dulu yang ada sampelnya. Kemudian di sini Anda lihat ada 3 tempat untuk menempatkan file-file yang akan menampilkan website ini. Pertama file system, kedua HTTP, ketiga FTP. Apa bedanya? File system itu berarti file-file tersebut kita letakkan di dalam komputer kita, ya. Sedangkan HTTP kita meletakkannya di komputer server. Nah, kalau kita masih dalam tahap baru dicoba istilahnya ini, bukan belajar juga, artinya untuk melihat secara lokal terlebih dulu, kita akan bisa memakai file system. Tapi kita juga bisa memakai HTTP, asal saja, ya, kalau kita memakai HTTP, kita harus mengaktifkan IIS. Ya. Nah, kita masuk sini. IIS itu Internet Information Service, ya. Kita masuk ke program and feature. Nah, di sini fasilitas tersebut harus dihidupkan. Kita lihat di sini. Ya, aku hidup belum, kita lihat di sini. Nanti di C-nya ini akan muncul folder yang namanya InetPub, ya, Internet Publisher. Artinya di sanalah kita nanti akan meletakkan file-file website kita itu untuk ditampilkan di browser seolah-olah komputer kita ini adalah server juga, gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita aktifkan. Ini mati nih, data Internet Information Service mati. Kita hidupkan. Semua ini hidupkan. Semuanya FTP server. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, tapi tentu saja yang berperan besar itu adalah IIS-nya, ya. Nah, begitu oke, kita lihat sebentar. Nah, ini nanti kita akan prakteknya di sini aja, di sistem, ya. Ini artinya kita meletakkan file-filenya itu di folder di hard disk kita seperti mana biasa. Tapi proses pengaksesannya itu nanti dia tetap akan menggunakan modus client server, ya. Karena Visual Studio Microsoft sudah menyediakan server virtualnya, gitu. Jadi pada saat ini nanti seolah-olah dia mengakses server virtualnya. Nah, gitu. ASP.NET server namanya nanti, ya kan? Nah, kalau yang ini kita meletakkan filenya di rootnya nanti, di root dari InetPub-nya itu. Nah, dari sana kita mengakses file-file itu melalui prosedur yang standar, itu kita mengakses index atau default nama filenya. Nah, nanti akan tampil lah itu. Jadi jalurnya itu kalau lihat ini ada 3, file system, HTTP, kemudian FTP. Yang manapun sumbernya kan browser sama aja, sama aja. Jadi kembangkan imajinasi Anda bahwa seolah-olah Anda sedang mengakses ini. Dengan kata lain, kalau kita nanti memproduksi file-file yang kita buat, kita pindahin aja ini ke server yang sudah ada IIS-nya. Jadi kalau di PHP itu kan apa sih, web server, ya. Nah, kalau ini IIS namanya. Tinggal copy gitu aja, Tinggal copy gitu aja. Nanti ya, jadi belum. Dia lagi menginstal dulu ini ya, service-nya. Cuman memang
ini berbayar prakteknya, dan juga tidak semua provider menginstal di sini. Mereka lebih suka apa sih? Karena murah dan gratis. Nah ini udah kita lihat sekarang ya. Kita lihat mana nih, ada namanya. Nah ini ya. Nah file-file itu nanti diletakkan di sini. Inilah nanti akan diakses ketika kita masuk dengan modus localhost. Jadi folder ini kita taruh di sini. Coba kita lihat localhost. Nah, tunggu. Ini masih ini ininya nomor portnya nomor ini mati dulu nih. Oke, ini nanti aja ya kita mahal aja. Nah, sekarang kita awali membangun website kita seperti ini. Ya. Nah, nanti jadinya ada bisa ada membuat ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya. Yang memberikan kepada si user, ya. Kilap nggak ya? Dia memberikan kepada user file-file standar dalam sebuah website. Nah, ini tampilan dari bisa. Ini lagi. Saya pindahinnya ke ini aja nggak apa-apa ya? Kemana? Ke hard disk ya. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi inilah file-file standar ketika kita mulai membangun website. Jadi pada saat kita mulai new website, di sini kita diberikan banyak file, ya, dan nanti kita akan mempelajari satu persatu. Nah, kalau ini kita run. Nah, perhatikan di sini muncul ASP.NET Development Server. Nah, ketika kita pertama kali membangun website dan merunnya, akan muncul window debugging seperti ini, debugging not enabled. Supaya ini enable, kita pilih yang pertama. Ya. Tapi kalau kita run without debugging, pilih yang kedua. Nah, untuk saat itu, untuk yang defaultnya kita pilih aja yang enable debugging, jadi kita bisa mendebug nantinya. Oke.
Tadi pilihannya yang atas apa yang bawah ya? Apa tuh? Website empty atau website yang atas? Ini empty nih berarti kayak gini. Empty ya. Nah, coba ditutup dulu. Cara nutupnya gimana? Terus ini, nah, ini. Close solution, ya. Oh, Nah, tutup. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Ya. Tergantung web browser yang digunakan. Nah, ini adalah dari dia, bukan desain kita ya. Kalau kosong, ini nggak ada sama sekali file-nya. Kita harus merancang. Ya. Ini bisa kita modif nanti, tapi tentu saja belum tentu juga kita akan menggunakan ini. Ya. Nah, saat browser dimatikan seperti ini dia masih run di belakang. Nah, ini harus di stop, dibagi. Visual Studio memberikan ruang kerja seperti ini. Ya, di sini adalah tempat kita untuk ASP.NET. Di sini ada 3 pola. Pertama, desain. Ketika kita memilih desain, ini sama aja seperti kita bekerja di VB.NET kalau saat kita membuat aplikasi desktop. Ya. Di sini ada toolbox-nya, ada ini. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan tampilan ini dulu. Ya. Jadi ini kita menampilkan dalam pola desain. Kalau kita ingin melihat coding di belakang layar, ya, tapi juga ingin melihat desain, kita pilih split. Ya. Artinya tampilan ini berasal dari kode ini. Ya. Kalau kita hanya ingin melihat source-nya, ya, kita pilih source, dia akan tampil kodenya saja. Ya. Nah, di sebelah sini kita akan bertemu dengan yang namanya toolbox. Ya. Ketika kita bekerja dengan ASP.NET, kode-kode yang yang membangun website kita itu berbasis ASP.NET, kode atau HTML kan? Yeah. Nah, itu kodenya akan selalu dimulai dengan ASP.2 terus nama tagnya. Artinya apa? Seluruh kode yang terbangun dengan modus seperti ini akan diolah di server. Ini bukan kode HTML tapi adalah kode ASP.NET. Ya. Jadi look like itu HTML. Hanya saja Microsoft menyediakan modus untuk membangun berbasis HTML juga dengan memberikan pilihan-pilihan tag-tag HTML yang umum digunakan, itu di bagian HTML ini. Nah, ini biasanya digunakan kalau filenya itu bukanlah yang akan diolah di server. Ini pekerjaannya jadi anomali ya, karena semua sebenarnya di server juga gitu. Tapi intinya pemrogramannya ini bukan tool sebagai objek yang akan diolah sebagaimana kita mengolah misalnya tombol di button di aplikasi desktop. Jadi statis sifatnya. Cuman kita bisa membuatnya ini jadi diolah di server dengan menambahkan atribut run at server seperti ini. Ya. Untuk file HTML ini. Jadi perbedaannya untuk ASP.NET kita diberikan banyak pilihan-pilihan objek visual seperti ini yang beda-beda tipis dengan kalau kita membuat aplikasi dengan VB.NET. Tapi juga di sini ada objek HTML. Hanya saja ini kita nggak perlu lagi menuliskan run at server karena memang di run di server. Sedangkan HTML ini kita harus menuliskannya. Jadi artinya kalau misalnya saya masukkan input button seperti ini, ya, ganti desainnya. Muncul buttonnya. Nanti bukan di server ya. Nah, ini kalau kita tambahkan red run at server di sini, button ini akan berfungsi nanti sebagai nah, ya.
ini dia hanya berfungsi sebagai statis itu aja. Tapi kalau di sini kita masukkan run at server, ya, run at dengan server, ini jangan lupa button ini berubah fungsi seolah-olah dia adalah bagian objek visual dari ASP.NET. Apa artinya? Artinya nanti di sini dia akan mempunyai properti seperti ini. Nah, kalau yang tadi dia tidak akan punya, dia hanya sedang tombol teknik biasa. Ya. Jadi ini adalah tampilan visual kalau kita memulai website secara default. Ya. Kemudian file-file yang terkait dengan pengolahan atau dengan pembuatan website berbasis ASP.NET, file untuk membangun bagian web desainnya atau desainnya itu berekstensi .aspx. Sedangkan bahasa pemrograman digunakan untuk mengolah website ini itu dinamai dengan nama file yang aslinya ini ditambahin kata-kata atau singkatan dari bahasa yang digunakan. Jadi kalau di sini ada VB, di sini juga VB. Kalau C#, di sini akan tampil C#. Ya. Nah, ini kalau diklik 2 kali, ini adalah bagian nantinya kita akan mengoprek-ngoprek atau mengolah lebih lanjut input-input yang berasal dari website yang kita buat. Ya. Nah, ini adalah standar. Jadi ini kalau saya tutup lagi, saya tutup solution, no, tidak simpan. Saya akan coba membuka ulang, tapi ini yang sudah jadi. Ini sudah jadi. Ini sama aja tadi ya. Nah, struktur dari file-file yang akan menampilkan website kita nantinya itu nampak seperti di sini. Ini ada folder, bisa kita buat folder, kemudian ada application data, ini adalah file spec-nya, dan ada master site-nya. Master site ini nanti kita akan baca sebagai template-nya nanti ya. Ini nanti hari kedua nanti kita. Nah, kalau ini kita hilangkan semuanya, maka ini nanti nggak ada apa-apanya. Dengan kata lain, kita harus membangun dari awal lagi. Ya. Sekarang coba kita lihat, kita coba buka open website yang namanya web to no master page. Ini website berikutnya ya. Ini no. Kita lihat di sini. Di sini kita hanya mempunyai satu file website itu namanya default ASPX. Ya. Yang lain sudah saya hapus. Dengan kata lain, jadi kalau Anda ingin menampilkan ini saja, tinggalkan satu ini. Ya. Ini kalau di run, jadi cuma ini, tapi ini nggak hidup. Ya. Nah, ini nggak hidup. Nah sekarang selain file yang menampilkan desain, di sini ada juga jQuery, ada juga style. Karena kita nggak fokus dengan ini, kita akan fokus bagaimana menampilkan atau menambah file-file berbasis yang beresensi SPX untuk ditampilkan di web browser nantinya. Ini saya tutup. Jadi ini tadi saya hapus yang lainnya. Nanti kita hanya akan menggunakan ini ya satu. Nah, ASP.NET memberi nama file utama itu dengan istilah default, ya. Default.asp. Sekarang kita coba buka.
berkenalan lebih jauh dengan yang namanya form. No? Nah, ya. Ini adalah sebuah contoh bagaimana kita contoh bagaimana objek-objek visual yang nantinya akan tampil di website ya, kita tata melalui modus form. Kita lihat struktur dari file default aspect ini yang telah kita modif ya. Pertama Anda lihat di sini, ini adalah bagian page directive namanya. Ya. Page directive itu maksudnya adalah untuk menjelaskan file ini apa karakteristiknya. Di sini Anda lihat, jadi ini adalah atribut-atributnya. Jadi kalau ini saya bisa titik, nah ini adalah kumpulan-kumpulan atribut yang bisa kita gunakan. Ya, tapi tentu saja ini jangan dihafal karena nggak semuanya bakal dipakai ya. Tidak semuanya akan dipakai. Nah yang penting-penting itu nanti akan kita lihat adalah title. Title ini artinya page ini nanti tampilnya berjudul apa. Kemudian atribut yang kedua adalah bahasa yang digunakan. Kalau di C# ini akan tampilnya akan menjadi CS nantinya. Kemudian auto event wire up, ya, false. Jadi maksud ini apa nih? Auto event wire up ini artinya ketika sebuah event terjadi, dia akan bersifat otomatis atau tidak. Ya. Kemudian kode file. Kode file itu nama file yang akan mengolah data-data atau hal-hal yang terlibat nantinya dengan website ini apa? Dipanggil di mana? Nah, namanya ini adalah sesuai dengan sekarang yaitu ini default.aspx. Artinya kode-kode itu terletak di sini. Inherits default ini maksudnya adalah page ini berasal dari kelas apa namanya ini default ya yang dimiliki oleh Net Framework. Jadi dia turunannya dari kelas yang bisa menampilkan page istilahnya. Nah kemudian ini adalah HTML, ini adalah standarnya. Nah di bawah sini kita sudah bisa lihat ini adalah struktur HTML. Ya. Hanya saja di pemrograman atau pembuatan SPK.NET kita akan selalu bekerja dalam modus form. Ya. Kecuali yang gaya terbaru itu kan MVC itu akan lebih agak lebih rumit ini ya. Tapi yang standar ini adalah kita menggunakan form. Ya. Nah di dalam form inilah kita masukkan objek-objek visual yang kita inginkan nantinya untuk tampil di browser. Ya. Objek visual itu sendiri contohnya seperti ini. Nah dalam bentuk source dia akan menampilkan tag sesuai dengan jenis objek visual yang kita pilih. Jadi misalnya kalau objek visual dari ASP.NET ini dia akan nampil sini namanya ASP.2 button. Kemudian di sini akan ditampilkan atribut-atribut standarnya. Jadi misalnya button itu akan ditampilkan ID-nya, rangkatnya, dan teksnya. Ya. Jadi artinya kalau misalnya di sini kita rubah-rubah di properti, ya. Ini kita rubah, itu akan tercermin nanti di bagian source. Contohnya, misalnya button di sini teksnya saya ganti namanya input ya. Akan tampil input seperti ini. Oke, sekarang coba dibikin dulu, bikin ya. Ya, caranya gampang aja. Kita tinggal menyeret objek yang termasuk di sini, masukin di sini. Nah, ini kita berkenalan di sini dengan objek button, kemudian ada yang namanya text box, kemudian ada namanya list box, drop down list, kemudian ada namanya radio button. Nah, ini kita coba bikin aja dulu ini. Kita belajar bikin di form atau di formnya. Oh, di form. Jadi dalam form. Semua ini nanti akan kita bikin di dalam form.
Berarti yang ASPX yang lain dihapus aja. Gimana? Hapus saja. Ya about ini. About hapus, account hapus. Ya. Coba. Tadi masuknya ke mana? Form ya? Kok ada bin itu? Iya, ke itu. Coba. New lagi. Coba. Di close solution, coba ya. Harusnya mana bin? New project. Wah, tadi. New website. New website lagi kan. Ini ya, web ini ya. Oh, tadi saya ngambil dari itu file new, bukan yang project. Harus ke sini dulu nih. Oh, ke situ. Form. Ini soalnya kan beda nih ininya. Tapi dia sebenarnya sama. ASP.NET Web Form Application, oke. Namanya apa namanya? Kalau pakai bin itu kalau masalah udah bermain dengan MVC. Itu yang ini ya. Web form application. Iya. Nah, kan enggak ada kan? Nah, coba dihapus account. Itu ini. Account ini dihapus. Kalau account dihapus, delete aja udah delete. Oke. Kemudian coba buka konten di sini. Konten nggak usah dengan dulu. Terus application starter coba lihat. Coba lihat ada form nggak sih? Tunggu, itu stream nggak perlu. Oh ini yang ASPX-nya selain about ASPX-nya dihapus. Ini. Ini Hapus. Selain default hapus yang ada ASPX kontak dihapus. Delete. Ya, oke. Kemudian site master. Master dihapus. Delete. Set mobile master dihapus juga karena kita nggak mobile. Kemudian coba di run dulu. Kasih. Oh ini coba site masternya. Dia hapus site masternya. Nah jadi ini kan dia mau manggil master file yang ini dihapus. Kan kita belum ada pemainnya dengan itu. Nah kemudian karena ini berbasis form seperti ini, ya, dan form pertama itu atau file pertama dengan form itu bisa. Coba gedein bisa nggak teksnya? Ya digedein ini. Control plus bisa.
masih ada reference ke master page, berarti ada master page yang masih ini, masih ngerujuk. Jadi ada halaman yang masih ngerujuk ke master page. Nah, jadi intinya tuh atau kalau mau dihapus semua bisa aja, ya. Coba dihapus semua, hapusnya dulu semuanya, kosongin aja, kosongin. Nah nanti kita bisa menambahkan sebuah form seperti ini, ya caranya. Add new item. Nah di sini kita tinggal pilih jenisnya, web form kah atau apakah di sini, ya. Nah, coba. Ini harus semua. 4 nih. Oh, ini masih dia masih manggil ini, dihapus dulu ini, coba yang konten-konten itu dihapus dulu. ASP konten sampai konten, ya. Terus nah itu kan konten juga, default konten. Oke. Nah sekarang kosong kan. Coba balik ke desain kosong, source, coba balik ke source lagi. Oke. Coba balik ke desain lagi. Coba view toolbox nih, Oh, ini masih di oh masih hidup ya. toolbox. Coba source. Source-nya ini default ya. Iya, default. Nah, ini sekarang coba di standar. Ini belum ada formnya nih, coba Dibalikin lagi. enggak gini, source-nya coba ya. Coba diketik ini. Jadi bikin form, ketika di sini nih, body ya. Form, terus tutup dengan ini closing tag-nya seperti ini. Ya kan? Nah, coba lihat di desain, di bagian desain. Nah, udah ada form kan? Nah, sekarang button tadinya masukin dalam itu. Nah, udah masuk dia kan? Nah, oke. Nah, sekarang ke dalam form tadi tinggal ditambahkan objek-objek ini. Nah, pemasukan objek ini bisa lewat langsung desain ini, bisa ke source-nya, asal kita tahu tata HTML-nya kayak gimana strukturnya. Jadi hari ini kita bisa seret kemarin nih, ya. Nah, misalnya tambahin button limiter, efeknya sama aja kalau misalnya kita masuk ke desain ini, ya. Nah, setelah kita ini, kita juga bisa menghapus objek yang kita masukkan tadi seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa bermain-main dengan HTML, misalnya untuk memberi jarak kita bisa menggunakan BR seperti ini, ya. Nah sekarang coba buat tampilan seperti ini. Berarti di sini kita akan bermain-main dengan akan memberi tampilan seperti ini, ya. Text box, ada satu button, ada text box, ada drop down list, nah ini ada image, ada radio button. Ada 3 radio button seperti ini. Gak apa-apa, kita ini belajar ini aja, belajar desain, ya. Kita akan masukkan objek visual. Jadi intinya ini ada form, ya. Dalam inilah nanti dimasukkan objek-objek visualnya. Hanya Mas Jun, ingat ini kita tidak bekerja dengan membuat aplikasi desktop, ya. Kalau desktop kita kan bisa download di mana-mana aja ini, kan? Iya. Nah, kalau kita membuat aplikasi ini dengan membuat aplikasi untuk ini istilahnya aplikasi web, ya.
apalagi dengan AWS.NET, dia nggak akan mau apa namanya, suka-suka kita mau taruh di sini di posisi manapun. Nah, untuk menatanya, kita harus balik ke source code yang menggunakan tata penataan HTML yang umum, misalnya BR, terus ada NBSP seperti ini, terus ini BR, terus ada div, ya. Ada P, paragraf. Nah, itu kita tata, ya, kita gunakan tata ini di source, ya, source di modul source seperti ini. Nah, contohnya ini radio button, ya, objek tampak objek di sini. Di sini Anda lihat ada tab BR. Kalau ini saya hilangkan, ini akan panjang terus semuanya ke sana. Nah, jelas kita nggak mungkin ini. Nanti kita akan lihat bahwa hal ini bisa diatasi dengan menggunakan tabel. Ya. Jadi sementara coba buat dulu ini. Nah, perhatikan semua objek visual yang akan dikelola di server yang berbasis teknologi ASP.NET ini, semuanya akan itu akan diawali seperti saya katakan dengan huruf ASP. Kemudian secara otomatis dia akan ditambahkan atribut run as server. Nah, ID-nya juga diberikan secara otomatis. Tentu saja ID-nya ini jangan kita biarkan diberikan begitu saja, ya. Kita bisa ganti dengan nama lain yang sesuai dengan fungsi objek visual tersebut, ya. Nah, udah coba lihat. Apa ya? Nah, perhatikan ya. Drop down listnya itu dibesarkan dulu. Nah, ini ditarik ke kanan biar lebih besar. Ini, jadi Anda sudah lihat bagaimana cara kita memasuk atau menata objek visual di dalam rangka kerja Visual Studio. Nah, berikutnya ketika kita mulai membuat atau akan merancang website, file-file yang terlibat dalam run website kita nanti itu ditata di bagian solution explorer seperti ini. Ya. Kalau kita mahir JavaScript, kita bisa menggunakan di sini fasilitas framework jQuery. jQuery ini sudah diadopsi oleh Microsoft sebagai framework untuk mengelola pemrograman web kita nantinya di bagian client. Ya. Nah, kemudian di sini kita ada style untuk situs kita ini. Ini sifatnya opsional, ya. Kita bisa pakai style dengan pembukaan seperti ini, atau kita juga bisa langsung di sini. Ya. Perhatikan ya, kalau kita ingin membuat style di sini disediakan atribut style. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya di tombol ini kita mau kasih style, gitu. Nah, ini ada style di sini. Oh, sorry, bukan yang ini ya. Oh, sorry. Kalau objek visual itu adalah HTML. Coba kita lihat di sini ya. Kita masukkan input button. Ini bisa di luar form, bisa dalam form ya. Coba kita taruh di luar form. Lihat di sini. Nah, ini style. Ya. Stylenya sama dengan
Ini adalah daftar style yang bisa dipakai untuk subbutton ini. Misalnya baik warna latar belakang dan seterusnya. Cara penulisan style itu simple aja, jadi kita pilih stylenya. Ini untuk objek HTML ya. Kalau yang ini tadi udah langsung otomatis dia mengacu ke sini. Nah, background color misalnya. Nah, sini blue. Style yang kedua kita selingi dengan ini. Kita bisa masuk memilih blue atau kita bisa mendesain ya, menggunakan modus RGB seperti ini. Nah, kode RGB itu kan dari 0 sampai 255. Ya. Ya. Di sini kita bisa pilih warnanya misalnya hapus. Oh, kita gampang aja dulu deh dengan ini. Jadi nama warnanya aja. Green. Untuk menambah style yang lain, ini dengan ini. Coba kita satu warnanya dulu. Ini artinya panggilan si tombolnya akan dikasih warna hijau. Nah, lihat ya. Iya. Nah, ini untuk style. Jadi ini adalah style di servernya. Ini tadi adalah tambahan style untuk di kalau kita menggunakan objek HTML. Nah, berikutnya ini adalah file-filenya. File, kita katakan file-file desain dari tampilan website kita. Nah, di belakang layar ya, itu akan selalu ada file pengolah data yang disebut juga dengan atau berekstensi sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan, Navigate atau CS. Untuk TV dia akan tampil seperti ini. Ini masih kosong ini. Jadi ini adalah struktur file-file pembangun website kita. Nah, karena di sini kita menggunakan form sebagai wadahnya, dengan kata lain, kalau kita ingin menambahkan atau membuat form baru, ini kita harus menggunakan modus seperti ini, itu klik kanan, add new item. Kita bisa menambahkan di sini form baru seperti ini. Ini terjadi, ini formnya. Saya kasih nama form 2. Form 2 itu isinya adalah seperti ini. Nah, ya. Ini lebih kompleks dari tadi dan lebih rapi. Di sini yang terlibat objek-objeknya adalah label, textbox, textbox 2 nih label juga, nih textbox juga. Nah, di sini ada tombol ASP dan submit. Ya. Di sini ada label. Nah, sekarang coba maju rancang ini dengan menambahkan form di bagian ini. Add form. Nah, karena sekarang kita punya lebih dari satu form, pada saat run, bagaimana nanti yang mana yang jalan gitu, supaya kita bisa memilih atau menetapkan mana yang harus run. Ya. Di sini kita berkenalan dengan fasilitas yang namanya set as start page. Jadi artinya form yang kedua ini akan menjadi halaman pertama yang ditampilkan di browser. Jadi kalau kita punya lebih dari satu form dan ada satu form yang akan akan tampil di situs sebagai form utamanya, kita pilih form tersebut, klik kanan, kemudian set as start page. Oke, coba bikin form yang kedua. Tadi kantornya di mana? Di Keramat, Pak. Hah?
Keramat Raya. Keramat Raya? Mana perusahaan apa sih? Jaya Trade Indonesia. Oh, di situ. Di dekat ini ya, dekat Keramat Sentiong gitu. Iya, saya pernah lihat itu. Di apa? Dekat Rodia. Jadi kalau ke sini enaknya enak ya tinggal sekali. Iya. Pramuka. Deket sih, cuman tadi saya masih nyari-nyari dulu. Nyari-nyari ini ya tempatnya tadi. Oh, Pramuka lurus saya kan? Iya, tinggal lurus, udah lewatin jembatan apa flyover belokan kedua belok kanan. Iya. Iya, dapet. Belok kanan belok kiri udah sampai. Cuma nyari-nyari ya tadi, nyari ininya maksudnya, jalannya udah dapet. Oke, belajar ya tampilan seperti ini. Nah nanti ini setiap objek visual dia punya properti di sini, kecuali HTML ya. Nah, kita bisa melihat beberapa propertinya seperti label di sini. Kita bisa atur fontnya, pasti bisa dong ini untuk mengatur propertinya ini kan kalau sudah pernah di .NET tidak apa-apa. Iya. Ya kan? Nah, coba perhatikan ya tampilan sini. Ini kita menggunakan triknya itu dengan menambahkan BR supaya dia tertata rapi seperti ini. BR itu kan berarti baris baru. Sedangkan ini ampersand MDSP untuk menggeser ya, tapping. Seperti ini. Ini label. Pusing nggak ngeliat kode seperti ini? Oh, enggak apa, biasa. Biasa ya. Masa pernah ngerti akibatnya? Begitu masuk ke sini langsung lupa. Buyang, karena mungkin dia belum pernah ini. Cuman kalau yang ngerti konsepnya, gimana ya aja sama gini. Cuman menata struktur. Nah, lihat ya, ini kan supaya bisa seperti ini. Oke, Mbak, begini ya, untuk wanita.
Halo, nama. Halo, 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 Dep. Mak, Mak, lagi kursus ya? Ntar dulu lagi kursus. Ntar ya. Jadi ya. Anaknya berapa Mas? Hah? Baru satu, Pak. Cowok. Cowok. Umur sekarang berapa? Saya umur jalan 30. 30. Iya. Berapa tahun usia anak? 1,5 tahun masih. Wah, habis sebentar. Lagi lucu-lucu ya, Pak. Baru mulai kenal dunia. Iya. Gua berada musuh kan. Iya, kan tetangga saya tuh begitu udah kenal ini bapak ibunya marah-marahin. Bapak berumur 3 tahun lucu jadi ingat ya. Kayak kenal. Dia paling ngaturnya pakai NBSP-nya aja, Pak. Iya, jadi sekarang kita ini belajar web design dulu nih. Bikinan masuk page, gimana menata ini. Tapi nanti ada juga sih praktik sedikit. Nanti insya Allah di hari terakhir kalau materi utama sudah tuntas, kita akan coba belajar bagaimana mengcombine SPDOT ini dengan ejek ya. Oh iya. Udah, Pak. Oke, nah sekarang coba buat form ketiga. Tampilan ini. Ya, solution explore. Nah, ini kita berkenalan dengan modus web design menggunakan tabel biar lebih rapi. Nah, ini seperti ini. Ya. Sekarang
kita berkenalan juga bagaimana mengkode ya, sebuah tombol di sini atau sebuah objek visual menggunakan QB. Karena kita mulai belajar interaktif ya. Nah, dalam kode ini, dalam form ini, di sini ada label, kemudian di sini ada text area. Kita lihat di sini, ini bukanlah ST ya, ini HTML. Kita lihat source-nya. Nah, di dalam form kita inputkan tabel seperti ini dari tabel yang di sini. Kemudian masing-masing barisan yang terdiri dari tabel ini terdiri dari tiga. Itu tabelnya HTML betul ya? Tabel HTML terdiri dari tiga baris dan tiga kolom. Ya. Nah, baris pertamanya ini desain. Di dalam nah ini di baris pertama itu TD ini di sini nah kita lihat ya ini masih ada juga nih. Jadi ini 3 kali 3 ya. Di baris pertama ini kita lihat di baris pertama ada teks nama, ya, kemudian di baris kedua ada text box yang kita masukkan ke dalam input text box seperti ini. Kalau baris kedua di kolom kedua, baris pertama kolom kedua text box, tapi ini kita ambil ASP text box ya. Misalnya text box ini yang standar ini. Kemudian di kolom ketiga, ini kolom ketiga. Di sini kita masukkan text area yang non ASP.NET objek, tapi diambil dari sini. Namun di sini kita tambahkan run at server. Ya. Dengan kata lain, kita perintahkan nantinya kepada komputer ini supaya bagian ini text area ini masuk ke soal bagian dari pengolahan di server. Ya. Gitu. Kemudian, nah, seperti Madu lihat di sini kita memanggil CSS ya, yang kita grupkan dalam sebuah kelas tersendiri. Kita belajar CSS kan? Ya. Nah, dengan nama huruf, di mana isinya itu adalah calibri, font size, kemudian font weight, masing-masing
sorry, font bawah kirinya Calibri, font size-nya medium, font weight-nya bold. Ini kalau saya run, lihat dulu hasilnya pada run. Maksudnya tuh begini, ini saya setting sebagai standar. Ya. Oke, nah di sini terus misalnya junior, ya, tempat lahir mana Medan? Medan. Hah? Depok. Bogor. Bogor, oke. Bogor. Agama? Protestan, oke. Protestan. Nama ayah? Budi. Hah? Budi. Nama ibu? Sari. Oke. Mereka ini ya. Alamat? Jakarta. Jalan apa nih? Oh, Jalan Cagar Alam. Hah? Jalan Cagar Alam. Nah, di mana tuh? Depok. Oh, Cagar Alam. Nah, provinsi Jawa Barat. Oke. Ini maksudnya nanti kalau saya klik display, akan tampil di sini. Oh. Ya. Ini masih single page interconnection ya. Nah, artinya ditampil di sini. Nah, nanti kita lihat kodenya. Tapi penataan ini ya adalah seperti ini. Jadi ini diletakkan di masing-masing kolom dan baris yang dimiliki oleh tabel ini tadi. Ya. Sementara tabel itu sendiri berada dalam home. Jadi intinya kalau saya gambarkan, ini adalah formnya. Nah, di dalam form ini kita mendesain tampilan website kita. Nah, ini yang pertama di sini ini adalah nama. Ya. Kemudian ada jadi ada dua di sini. Kalau ini bagi kata 3 ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada nama, tempat lahir, agama, nama ayah, dan seterusnya. Nah, di samping ini di kolom kedua ada text box, ya. Nah, coba bikin. Jadi formnya dulu dilihat di struktur di formnya dulu. Lihat desainnya. Nah, ini. Tunggu ya, ini tabel tabelnya saya kasih lihat dulu ya, border tabel mobil. Source tabel, nah ini border, kemudian aja ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini. Ya, ya. Jadi ini ada kolom 3, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Di luar tabel nanti ada dua ini. Dua tombol. Nah, kolom yang ini, yang ketiga ini, yang berisikan teks area, resource-nya ini taruh ini row span 9. Ngerti kan maksudnya row span? Ya, di merge. Oke. Nah, gimana? Kemarin saya tanyain sama CS di sini. Ini pesertanya pakai bahasa apa biasanya nih, gini kan? Belajar belum? Kalau nggak sekali dulu intinya. Ya kadang-kadang gini, orang pengen belajar film, tapi nggak sadar nih, harus ada prerequisite-nya kan? Iya. Karena nanti dia bingung. Udah langsung nyemplung ke terlalu jauh. Wah, film saya kira apa? Gitu langsung. Saya pulang dulu ya Pak ya.
mesti tahu HTML, video.net. Kalau secara basic sih saya udah lumayan ngerti Pak kalau itu. Ya, itu yang penting, nggak apa-apa. Itu alamatnya Lisbok tuh Pak. Lisbok ya. Mana? Alamatnya ini textbook. Oh, textbook juga. Tapi ASP ya. Semua ASP textbook. Ini dimasukkan di kolom kedua, baris 8. Istri juga kerja? Kerja juga Pak. Hah? Kerja. Oh, gitu. Anak tinggal sama siapa? Sama orang tua. Oh. Panggil apa anak ayah? Bapak? Papa sih. Oh. Di bawah alamat tahu Pak? Provinsi. Nah, ini kita pakai select ya. Berarti di sini pakai modus ini ML. ML. Di ranat. Nah, sekarang coba kita lihat source-nya ya. Skip dulu. Sayangnya karena di sini HTML tidak seperti halnya di PHP.net, kita harus mengetikkan pilihan-pilihan tampilan itu tadi seperti ini. Desainnya seperti ini. Ini nama ID-nya, name-nya, dan ini adalah option yang akan muncul nanti ketika di yang pilihan pre-select ini tolong nggak usah di karena kalau kita biarkan ini dia juga muncul nanti di bisa jadi coding nanti nih untuk ini, tapi ini kan sementara ini kita hapus aja dulu ini. Cukup mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Barat. Nah, ini untuk ingat, untuk objek-objek HTML yang
kalau dirasa harus harus berjalan di server, maka kan kata-kata run at server. Ya. Iya. Dia buttonnya button HTML juga kan? Ini buttonnya ASP. Oh, ASP button. Ini di luar tabel ya, tapi masih dalam form. Oh, di luar tabel. Bukan di dalam tabel ya. Lihat ini, lihat ini. Ini kan tabel terakhir ini, nah di luar ini. Tapi di dalam form. Ya. Di sini kalau pakai wifi bisa nih sebenarnya. Oh gitu. Langsung buka.